Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Nah, semoga anak-anak masih tetap semangat dan akan selalu tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai matematika dengan materi bangun datar. Nah, pada pembelajaran bangun datar, di sini anak-anak akan belajar beberapa subbab. Nah, di antaranya, yang pertama ada hubungan antar garis. Yang kedua, mengenal segi banyak beraturan dan tak beraturan. Yang ketiga, persegi. Selanjutnya, persegi panjang. Segitiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling dan luas daerah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antar garis. Nah, kalau misalnya kita akan belajar ini, anak-anak siapkan dulu penggaris di rumah ya, pasti sudah ada, silahkan disiapkan dulu. Nah, sekarang Ibu mau tanya hubungan antar garis. Kira-kira yang pertama anak-anak pikirkan tentang antar garis apa ya? Nah, hubungan antar garis ini diliputi dengan garis-garis, ada 3 macam, nanti Ibu akan jelaskan. Yang pertama ada garis sejajar. Nah, kalau misalnya anak-anak mendengar sejajar, kira-kira apa yang anak-anak pikirkan? Apakah itu baris berbaris atau mungkin hal yang lainnya? Nah, dalam contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari, nah ini dia ya, anak-anak tahu apa ini? Ya betul ya, ini adalah rel kereta api. Nah di sini kita akan coba kita akan gambarkan garisnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini kita anggap di sini adalah garis A. Ini adalah garis B. Nah, kita pindahkan ke buku tulis anak-anak seperti ini ya, kurang lebih. Nah, tadi sudah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan pindahkan kepada materi kita. Nah, contoh garis sejajar. Nah, di sini ada garis C dan garis D ya. Nah, C dan garis D. Kalau sejajar itu tidak pernah berpotongan atau tidak pernah berhimpit. Jadi, ketika anak-anak misalnya kita tarik garis C di sini ya. Nah, pakai ini ya. Nah, ini misalnya garis C. Maaf, sebentar. Nah, ini misalnya garis C. Wah, jadi kuning ya. Nah, selanjutnya ini misalnya garis D. Nah, kalau ditarik terus, ini tidak akan pernah berpotongan ya. Ini tidak akan pernah berpotongan. Nah, untuk gambar rapihnya Ibu sudah sediakan. Ini kurang lebih yang ini ya, garis C, garis D. Jadi kalau ditarik, itu akan tetap sejajar, tidak berpotongan ataupun tidak berhimpit. Nah, semoga anak-anak paham ya. Selanjutnya, garis yang kedua adalah garis berpotongan. Nah, dari tadi Ibu sudah menyebutkan, kira-kira apa ya garis berpotongan itu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya adalah, apa coba ini? Ya, jalan raya. Tapi lebih tepatnya adalah persimpangan jalan raya. Nah, di sini ada persimpangan jalan raya ke sini, kemudian ke sini. Nah, ini kita contoh, ini adalah garis A, ini adalah garis B. Kita mengikuti ini ya. Nah, ini contohnya yang anak-anak bisa tulis di buku tulisnya. Nah, selanjutnya contoh garis berpotongan. Nah, ini garis berpotongan bukan ya? Nah, kalau misalnya garis berpotongan itu, jika nanti dipanjangkan atau misalnya kan di sini ada tanda seperti ini ya. Nah, ada tanda seperti itu tandanya tidak terhingga. Jadi sampai kapanpun terus garisnya bisa ini anggap saja lurus ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini di sini kalau ditarik. Nah, ini kalau ditarik pasti akan berpotongan ya. Nah, coba kita lihat yang rapinya ini garis Y ketika dipanjangin, kemudian garis Z-nya dipanjangin. Nah, kira-kira seperti ini ya, garis berpotongan. Jadi kalau misalnya garis berpotongan itu ada titik temunya. Nah, yang ini ya, berpotongan. Selanjutnya, garis yang ketiga adalah garis berhimpit.
garis berhimpit. Kira-kira apa yang anak-anak pikirkan tentang berhimpit ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak pasti sudah sering melihatnya. Ya, ini adalah contohnya. Garis berhimpit ini contohnya adalah jam yang menunjukkan jam 12 pas ya. Nah, ini sebenarnya kan jarumnya ada 2, tapi terlihatnya 1. Nah, karena mereka berhimpit. Nah, contohnya seperti ini ya. Garis A, kemudian di sini ada garis B. Nah, kalau misalnya anak-anak perhatikan, ini sebenarnya ada 2 garis yang terlihat 1 garis. Nah, disebut dengan garis berhimpit. Diingat-ingat ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh garis berhimpit. Nah, di sini kita punya garis Y dan kemudian garis Z. Nah, ada 2 garis. Nah, karena di sini contoh berhimpit, ini bukan garis sejajar ya. Nah, kita akan gabungkan, akan kita himpitkan menjadi garis berhimpit. Ini garis Y-nya, kemudian ini garis Z-nya. Nah, di sini disebut dengan garis berhimpit. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai tadi kita sudah belajar tentang garis sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Apakah sudah jelas? Nah, kalau misalnya belum jelas, silahkan ulangin lagi videonya, atau anak-anak bisa langsung bertanya sama ibu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan garis sejajar, berpotongan, dan berhimpit pada bangun datar. Nah, di sini ibu sudah sediakan bangun datar. Nah, kita ini akan mengisi bersama-sama ya, karena nanti tugasnya kurang lebih seperti ini. Nah, garis sejajar. Kira-kira garis sejajarnya yang mana ya? Nah, betul ya. Ini ibu contohkan hanya beberapa, meskipun di sini ada banyak ya. Oke. Nah, coba ibu di sini mencontohkan ini ya. Nih, untuk garis sejajar ada garis A, B, C, D. Nah, ini garis sejajarnya kurang lebih di sini A, B, B ya di sini A, B, C, D. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita akan ke garis berpotongan. Garis berpotongan mana ya? Nah, coba anak-anak tebak yang mana di antara ini semua, mana ya garis berpotongan? Ada nggak? Ya, ibu akan contohkan ini ya. Ini sebelah sini. EF, EG. Nah, ini nanti kalau dipanjangkan akan berpotongan ya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ini masih banyak sih garis sejajarnya, garis berpotongannya. Nah, satu lagi yang terakhir adalah garis berhimpit. Ada nggak ya di sini garis berhimpit? Nah, kalau ada anak-anak akan temukan garis yang berhimpit. Mana? Yang mana ya? Yang mana? Apa yang ini atau yang ini? Yang ini? Ya, yang ini ya jawabannya nih. Nah, ini CD, E, F. Ya, kita gabungkan ya di sini. CD. Jangan lupa garis tanahnya ya. E, F. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, silahkan kerjakan tugas yang sudah ibu sharing di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.